Halo anak-anak kami. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat, kuat, luar biasa. Sekali lagi, bagaimana kabarnya? Baik, sehat, kuat, luar biasa. Baik, anak-anak kami. Pagi ini kita akan masuk kembali pada mata pelajaran agama. Ya. Sebelumnya Bapak mau melihat bagaimana anak-anak kami, apakah kelas kita sudah bersih semua? Sudah ya? Ya, masih ada sampah di belakang satu lagi, nak tolong itu dibuang ke tempat sampah ya. Yang di kakimu itu, yang di kakimu. Iya, dibuang ke tempat sampah. Ini dipertahankan kebersihannya, nak ya. Supaya dipertahankan. Baik, sebelum kita masuk pada materi hari ini, kita akan kembali mempersiapkan diri dan kita akan bernyanyi. Sebelumnya nanti kami minta anak kami Juang untuk berdoa. Ya, mari kita bernyanyi dulu, yaitu betapa kita tidak bersyukur. Tahu anak-anak kami lagunya ya? Baik, mari kita berdiri semua ya. Kita akan nyanyikan ya lagu ini ya. Boleh tepuk tangan ya. Ya, Bapak tampilkan tepuk tangan. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi berenang, bermati cahaya surya dan terang. Di tingkat hijau gunung tak berhenti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Baik, Juang supaya memimpin kita berdoa di depan. Segala pelajaran firman-Mu yang akan kami dengarkan pada hari ini, kemenangan dalam hati kami ya Tuhan. Berikanlah kami kesenangan di rumah, fokuslah kami, tuntunilah kami dengan pasal Kristus agar kami dapat menjadi anak-anak yang baik dan baik masuk dalam kerajaan-Mu. Hai Tuhan, hanya di nama Yesus Tuhan, keselamatan dari kamu, dan nama Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Silakan duduk anak-anak kami. Baik, sebelumnya Bapak ingatkan supaya tetap aktif menggunakan masker karena kita masih dalam kondisi COVID terlebih dahulu ya. Tolong didengarkan. Dinda, Georgia, Angel, Esther, Fanny, Grace, Herman, Hadir Pak. Jujur, Hadir Pak. Cornelius, Hadir Pak. Lasman, Lestariani, Melda, Neta, Noel, Wilhelmina. Ya, Wilhelmina ya. Ya, hadir semua ya. Hadir semua. Baik.
supaya dipertahankan kehadirannya nak ya. Ya, selanjutnya Bapak meminta supaya bukti kebaktian sudah kebaktian hari Minggu yang lalu dikumpulkan di depan. Di sini dikumpulkan ya. Ambil bukti kebaktiannya. Neta Kurniasih, Melda, Dinda, Dordia, ya anak-anak kami, sebelum kita masuk pada materi, Bapak mengingatkan kembali materi minggu yang lalu. Ada yang ingat materi minggu yang lalu? Saya Pak, saya ingat tentang hidup beriman. Ya, tentang hidup beriman. Baik, beri tepuk tangan. Selanjutnya, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang hidup beriman. Ada yang tahu siapa bapak orang beriman? Siapa Pak? Abraham. Ya, siapa nak? Abraham. Baik, Abraham, beri tepuk tangan. Ini anak-anak bapak sudah pintar-pintar semua ini. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan masuk pada bab 2, yaitu hidup berpengharapan. Anak-anak kami kelas 8A, sebagai anak-anak Tuhan, tentunya juga kita harus memiliki pengharapan dalam Tuhan. Amin ya. Itu yang menjadi pelajaran kita hari ini. Silakan dibuka, itu ada di halaman 10. Di halaman 10 dalam bukumu. Yang menjadi kompetensi dasar itu yaitu mensyukuri, menunjukkan, memahami dan menyajikan cara hidup beriman dan berpengharapan. Ya, pelajaran ini nak bertujuan ya supaya anak-anak kami bisa menghayati makna hidup berpengharapan. Ya, selanjutnya supaya anak-anak kami juga bisa menunjukkan perilaku berpengharapan. Bagaimana sebagai orang beriman memiliki perilaku berpengharapan. Selanjutnya memahami pengharapan yang dimiliki di tengah-tengah keraguan dan keputusasaan. Dan keempat, menyebutkan peran aktif di sekitarnya, yaitu peran aktifmu sebagai anak-anak Tuhan. Jadi bahan yang kita gunakan hari ini yaitu pertama buku, kedua Alkitab ya. Alkitab tetap kita gunakan ya sebagai inti dari firman Tuhan, dan juga Kidung Jemaat kita sudah bernyanyi tadi tentang lagu betapa kita tidak bersyukur ya. Anak-anak kami sudah melihat buku halaman 10 tentang hidup berpengharapan ya. Sebelumnya Bapak mau tanya, ada yang tahu apakah yang disebut dengan hidup berpengharapan? Ya, silakan nak. Hidup berpengharapan adalah percaya bahwa pada saatnya hal-hal yang baik akan terjadi cepat atau lambat. Ya, hal-hal yang baik cepat atau lambat akan terjadi. Itu hidup berpengharapan menurut Juan. Yang lain? Ada yang tahu? Menurut kamu apa nak? Menurut saya, hidup berpengharapan itu artinya percaya bahwa suatu ketika akan terjadi hal yang baik cepat atau lambat. Ya, berarti sama dengan Juan ya. Beri tepuk tangan dulu. Anak-anak kami pernah baca kisahnya Abraham. Dia berharap pada Tuhan. Demikian juga janda Sarfat ya, dan wanita yang pendarahan. Ya, mereka berharap pada Tuhan sehingga pengharapan mereka tidak sia-sia, dan hari ini kita akan mempelajari hal itu sehingga jelas bagi anak-anak kami bagaimana sebagai anak-anak Tuhan
bisa berharap sekalipun di tengah-tengah keputusasaan. Ya, sebelumnya kita minta salah seorang untuk membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4 ayat 8. Siapa yang bisa? Saya Pak. Namanya? Herman. Ya, Herman, silakan berdiri nak. 2 Korintus pasal 4 ayat 8. Yang lain dengarkan ya. Baik, saya akan membacakan 2 Korintus pasal 4 ayat 8. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ya, baik, terima kasih. Baik, anak-anak kami, kita akan melihat apa itu arti harapan. Ya, arti harapan ini bukan ama harapan atau siapa-siapa ya, tapi arti harapan kita perlu mengetahui. Ya, ini harapan sesuatu yang dapat diharapkan. Jadi sesuatu yang bisa terjadi. Ya, selanjutnya keinginan supaya menjadi kenyataan. Arti harapan ketiga, orang yang diharapkan dipercaya. Ya, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan adalah sesuatu yang dapat diharapkan. Jadi pengharapan adalah sikap dan cara hidup yang selalu berharap. Menurut Alkitab, pengharapan adalah keyakinan yang teguh bahwa janji Tuhan pasti ditepati di masa datang. Dan menurut Ibrani pasal 6 ayat 19, pengharapan itu adalah jangkar, saur. Ya, jangkar atau saur. Kita akan melihat nanti di dalam materi, Bapak akan kasih video penjelasan mengenai jangkar dan saur. Sehingga kita tahu kenapa kita harus berpengharapan kepada Tuhan, apa arti saur iman kita di dalam menjalani hari-hari kita sebagai anak kami. Kita akan melihat arti pengharapan menurut Alkitab di dalam Ibrani 6 ayat 19. Silakan buka Alkitab semua. Ibrani 6 ayat 19. Bapak akan bacakan ya. Yang lain dengarkan. Pengharapan itu adalah saur yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi apa itu saur? Kita akan mencoba melihat video di atas. Anak-anak kami akan mempelajari melalui video ini. Coba diperhatikan ya. Hai, kembali bersama Delano dalam channel Selalu Ada Harapan. Pada video kali ini kita akan mengenai kehidupan berkaitan dengan saur atau jangkar pengharapan. Jangkar memiliki arti penting bagi sebuah kapal yang berlayar di lautan. Jangkar bagi TNI Angkatan Laut melambangkan kekuatan, ketepatan, keamanan, dan pengharapan dengan menjaga lautan Indonesia dengan semboyan Jelas Veva Jaya Mahe, yang berarti justru di lautan kita menang. Sebuah kapal yang berlayar di laut membutuhkan jangkar. Jangkar berguna untuk menahan dan menjaga keseimbangan kapal agar tahan terhadap gelombang kuat, tahan terhadap angin kencang, sehingga kapal bisa berlabuh dengan aman. Hidup banyak dianalogikan orang sebagai sebuah kapal. Kita mengarungi laut kehidupan yang tidak selalu tenang. Ada riak-riak, gelombang-gelombang, bahkan angin kencang dan badai yang sewaktu-waktu bisa menerpa kita. Sebuah hidup yang berlayar tanpa pengharapan tidak akan kuat menahan badai, masalah yang sewaktu-waktu menerpa. Sebuah hidup yang tidak punya pengharapan membuat kita terombang-ambing tanpa arah. Sebuah kehidupan tanpa pengharapan akan membuat kita gampang kecewa dan menyerah. Pengharapan yang berfungsi sebagai saur yang ditambatkan pada Kristus, sang imam besar yang akan mampu membuat kita kuat dalam berlayar mengarungi kehidupan. Mungkin Anda sedang mengalami pergumulan, tengah diterpa badai masalah, mengalami krisis dalam berbagai hal. Kalau diibaratkan kapal,
Anda mungkin tengah bertemu dengan ombak tinggi, angin kencang, disertai dengan badai yang menggelora. Oleh karenanya, seperti kapal kita hias butuh jangkar yang bisa menahan kita dalam keadaan aman, tetap kuat dan tidak terombang-ambing tanpa arah. Adakah jangkar seperti itu bagi kita? Ada. Pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Kita punya pengharapan yang sangat kuat dan aman bagi jangkar jiwa. Sebuah jangkar yang tidak bisa bergeser dan rusak dalam kondisi apapun. Jangkar kuat dan aman bagi jiwa itu bernama pengharapan. Pengharapan inilah yang akan membawa kita bertemu pada imam besar agung kita. Hanya di dalam dialah kita berpegang dengan kuat dan aman. Baik, anak-anak kami sudah tahu arti pengharapan? Iya, tadi dikatakan sauh. Ada yang pernah naik kapal? Kapal itu kan ada jangkar. Tadi dijelaskan di dalam video, walaupun ada angin kencang, badai, kalau sudah ada jangkar, kita tidak bisa dibawa kemana-mana. Sama seperti iman kita di tengah-tengah dunia, banyak godaan, ada temanmu ngajak coret-coret kelas, coret-coret meja, merusak barang. Tapi kalau anak-anak kami punya jangkar pengharapan, Yesus Kristus sudah menjadi anak Tuhan yang baik, anak-anak kami otomatis tidak melakukan itu, karena itu sifatnya merusak. Demikian juga hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, walau banyak godaan, permasalahan, kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan memberi yang terbaik dalam hidup kita. Ya, betul ya? Amin. Nah, anak-anak kami harus percaya itu. Ada yang punya cita-cita di sini? Coba siapa? Ya, cita-citanya apa? Hah? Apa? Dokter. Ah, ini dokter, tukang suntik orang ini. Beri tepuk tangan. Menjadi dokter perlu pengharapan kan? Perlu berharap pada Tuhan. Yang mau jadi polwan di sini? Gak ada ya, yang mau jadi polwan. Ya, oh iya, mau jadi polwan nak ya. Terus apa lagi cita-citanya? Siapa namanya? Lenta. Iya, Lenta katanya mau jadi artis. Mau jadi artis. Itu semua cita-cita anak-anak kami harus berharap pada Tuhan. Mungkin anak-anak kami berkata, nggak mungkin Pak, saya masa jadi dokter. Orang tua saya nggak punya uang. Untuk sekolah kedokteran saja berapa? Tapi kalau anak-anak kami berharap pada Tuhan, ya, tetap percaya pada Tuhan, anak-anak kami akan punya pengharapan dan pasti Tuhan memberi yang terbaik, ya. Amin. Anak-anak kami ada sebuah cerita, kisah yang pernah terjadi di Afrika. Ada sebuah keluarga, ya, yang istrinya ini bernama Monica dan suaminya bernama Patricius, ya. Patricius ini tidak percaya Yesus, tetapi Monica percaya Yesus. Mereka punya anak bandel, suaminya juga tidak percaya Yesus, ya. Cornelius, tolong dari tadi Bapak lihat kamu ribut sekali Cornelius. Ya, perhatikan anak-anak kami semua, perhatikan. Di dalam pembelajaran ini kita juga menilai sikap. Setiap sikap anak-anak kami akan kami nilai, ya. Bukan hanya pengetahuan, ya, bukan hanya pengetahuan dan keterampilan nanti untuk mengerjakan LKPD, bukan. Tapi sikapmu Bapak nilai juga, ya. Supaya Cornelius jangan ribut lagi, nak, ya. Bisa ya? Baik, Bapak lanjutkan, ya. Yang lain perhatikan, jangan ribut, jangan terpengaruh, ya. Kita berdoa supaya Cornelius menjadi anak yang baik ini, ya. Amin. Baik, Bapak lanjutkan. Jadi keluarga ini percaya Tuhan hanya istrinya.
Pokoknya berantakan, berkelahi terus. Ya, mereka berkelahi terus. Ya, sehingga Monica selalu berdoa kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan suatu saat suaminya bisa baik, anaknya bisa baik. Tapi berjalan waktu ternyata suaminya meninggal dunia. Meninggal dunia dan istrinya sangat sedih. Setelah meninggal ternyata anaknya yang bandel, mabuk-mabuk, bukan malah bertobat. Dia malah tambah bandel. Ya, dan suatu ketika dia malah meninggalkan ibunya. Ibunya sangat sakit hati. Tinggal sendiri, anaknya meninggalkan dia pergi ke Italia. Di Italia dia bandel juga, hidup bebas dan lain sebagainya. Ya, tetapi kita tidak tahu pekerjaan Tuhan. Anak itu menerima Yesus di Italia waktu dia pergi di sebuah gereja, dia dengarkan firman, dia bertobat, ya. Sehingga kabar tentang dia didengar oleh ibunya dan dia dibaptiskan di sana, menerima Yesus dan ikut Yesus. Jadi ini sebuah contoh kehidupan keluarga yang bisa kita contohkan di dalam keluarga kita, bahwa pengharapan kita kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh seperti Ibu Monica, ternyata keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Anak-anak kami mungkin ada orang tuamu yang belum bertobat, hidup mabuk-mabuk, ya, malas ke gereja. Anak-anak kami juga bisa berdoa untuk orang tuanya, berdoa, Tuhan, tolong papa saya, tolong mama saya, agar mereka rajin beribadah, agar tidak berkelahi di dalam keluarga. Kamu bisa berdoa. Dan kamu juga bisa berdoa, Tuhan, saya punya cita-cita. Dan pasti Tuhan mengabulkan kalau anak-anak kami melakukannya dengan percaya. Amin ya? Amin. Iya. Anak-anak kami sekarang kita akan coba mempelajari. Kita bisa melihat di buku kita masing-masing. Nanti kelompok 1, ya, kelompok 1 melihat di halaman 11 akan membahas tentang kerajaan Salomo, di mana yang masuk dalam pembuangan dan penjajahan 500 tahun. Anak-anak kami mencari di situ bagaimana bangsa Israel berharap pada Tuhan. Kelompok 2 juga nanti dengan hal yang sama. Kelompok 3 dan 4 yaitu membaca juga halaman 12. Di sana ada cerita tentang Gideon. Setelah diskusi nanti anak-anak kami harus menemui, mendiskusikan apa yang kita teladani di dalam pengharapan, di dalam diskusi masing-masing. Dan setelah itu nanti presentasi masing-masing kelompok dan masing-masing kelompok menanggapi. Bisa ya? Baik, silakan di kelompok masing-masing, kelompok 1 ke kelompok 1, kelompok 2 ke kelompok 2, kelompok 3 ke kelompok 3, kelompok 4 ke kelompok 4. Ya, silakan di kelompok masing-masing. Ya, kelompok 1 baca halaman 11. Di sana ada tentang bangsa Israel, nak ya. Silakan ditentukan siapa ketua kelompoknya, siapa notulisnya ya. Ya, kelompok 2 di sini aja. Nah, silakan dibaca ya halaman 11. Kelompok 3 dan kelompok 4 membaca halaman 12. Di sana ada tentang Gideon. Simeon. Tentang Simeon, ya, Simeon yang berharap pada Tuhan. Ya, silakan dipelajari masing-masing. Anak-anak kami nanti bisa melihat pengharapan apa yang didapatkan di sini ya. Oke, silakan Bapak beri waktu 10 menit saja ya. Setelah itu nanti kita akan diskusi.
Baik, anak-anak kami sudah selesai semua ya? Baik, semoga hasil diskusinya bagus. Kelompok 1, bagaimana hasil diskusinya, nak? Ya, silakan berdiri. Hasil tanpa itu bahwa bangsa Israel bisa berharap kepada Tuhan walaupun mereka telah dijajah selama 400 tahun, walaupun masih ada juga yang tidak berharap kepada Tuhan. Intinya kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Baik, berarti bangsa Israel tetap berharap bahwa mereka akan bebas dari penjajahan, nak, ya? Iya. Walaupun di antara itu juga ada yang tidak berharap. Berarti kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap berharap, ya. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan. Sekarang coba kelompok 3, bagaimana hasil diskusinya, nak? Sudah Pak. Ya. Kami belajar tentang Gideon yang hidup berpengharapan dapat melihat banjir atau kedatangan dan pengharapannya tersebut tidak sia-sia sebab dia tidak melihat Nabi Yesus. Baik, berarti pengharapannya tidak sia-sia. Dia bisa melihat bayi Yesus. Dia bisa melihat Tuhan sendiri. Baik, beri tepuk tangan. Itu anak-anak kita, anak-anak kami, kita berharap juga supaya kita bisa melihat Tuhan nanti setelah perjuangan iman kita di dunia. Terima kasih semua, diskusinya sudah bagus-bagus anak-anak kami. Bisa menjelaskan bagaimana pengharapan kita, ya. Walaupun Israel di tengah penjajahan, kita juga yakin Indonesia dulu walaupun di penjajahan kita berharap berdoa pada Tuhan merdeka sehingga saat ini kita bisa bebas. Amin, ya. Amin. Demikian juga Simeon. Tadi anak-anak kami sudah saling tahu masalah topik ini dan itu yang kita pelajari hari ini sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang bisa berpengharapan. Baik, anak-anak kami sudah bisa mengerti tentang pengharapan di dalam praktik hidup sehari-hari. Sudah ya, baik. Terima kasih. Kita kembali ke tempat kita masing-masing. Ya. Melanjutkan dari hasil diskusi anak-anak kami tadi, kita menemukan gambaran bahwa orang yang berharap pada Tuhan tidak bisa digoncangkan sekalipun penderitaan, masalah. Demikian juga anak-anak kami di sekolah, mungkin masalah di sekolah, ya, ke sekolah jaraknya jauh, ada yang sampai 4 km, tetapi anak-anak kami tetap giat, ya. Kenapa? Karena orang yang berharap juga harus berjuang agar mereka bisa berhasil. Itulah pentingnya pengharapan. Kita penting sekali memiliki pengharapan. Kalau orang tidak memiliki pengharapan, pasti malas, tidak mau belajar, tidak mau ke gereja. Itu ciri-ciri orang yang tidak mau, yang tidak memiliki pengharapan. Anak-anak kami di Alkitab ada contoh, yaitu Paulus, ya. Paulus, sebagaimana kami tampilkan di atas. Rasul Paulus ini dituliskan dalam segala hal kami ditindas, katanya. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 8, namun tidak terjepit, tidak habis akal, ya. Itulah seharusnya yang kita lakukan. Rasul Paulus kita tahu bahwa dia pernah dipenjara oleh karena memberitakan Injil, ya. Seakan-akan banyak masalah, tetapi dia tetap berharap pada Tuhan. Itu Rasul Paulus. Untuk itu anak-anak kami kita perlu tahu hidup berpengharapan itu adalah sikap dan cara hidup, ya, yang pertama selalu berpikir dan bertindak atas dasar pasti ada jalan keluar, ya. Tekun, sanggup menghadapi segala tantangan, berserah kepada Tuhan, berserah melalui doa, berserah dan pasrah beda, ya. Berserah itu berdoa, ya. Harapan itu sikap optimis, ya. Optimis itu adalah orang yang selalu percaya. Orang optimis itu, oh iya, saya nggak bisa kerjakan matematika, kita pasti bisa. Bahasa Inggris, kita pasti bisa. Menjadi anak Tuhan yang baik, kita pasti bisa. Selalu optimis, selalu percaya. Beda dengan pesimis. Lawan kata optimis itu pesimis. Kalau pesimis, selalu
Selalu dibilangnya, oh tidak bisa, kerjakan ini, nggak bisa Pak, tuntaskan ini, nggak bisa Pak, kamu harus berhenti dari perbuatanmu yang lama, tidak bisa Pak. Artinya dia selalu menutup jalan keluar. Itu yang namanya pesimis, ya. Jadi hubungan iman dan pengharapan adalah, ya, iman harus selalu disertai dengan menaruh pengharapan kepada sesuatu yang diimani. Nah, kita harus percaya, dan banyak sekali penjelasan di sini anak-anak kami mengenai hubungan iman dan pengharapan. Jadi iman itu, pengharapan itu harus disertai iman, ya. Iman juga kalau tidak berharap sama juga tidak ada artinya, ya. Selanjutnya sikap dan cara hidup berpengharapan, ya. Sikap dan cara hidup berpengharapan, percaya akan kedatangan langit baru, bumi baru. Nah, ini Bapak dapatkan dalam sebuah buku referensi lain untuk Bapak sajikan untuk bahan tambahan bagi anak-anak kami. Di buku tidak ada ini, anak-anak kami baca pun di buku tidak ada, ya. Jadi inilah sikap hidup yang berpengharapan, ya. Ciri-ciri hidup berpengharapan mengandalkan, tidak mengandalkan diri sendiri. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi mengandalkan Tuhan. Selanjutnya setia, taat, selalu bersukacita, ya, sanggup bertahan dalam penderitaan, berani bersaksi, percaya segala sesuatu, memiliki pendirian, dan tidak mudah terpengaruh. Ada pengaruh sedikit, mari kita merokok, terpengaruh. Mari kita cabut les, terpengaruh. Itu orang yang tidak punya jangkar, tidak punya saud. Ya, tapi anak-anak kami di sini baik-baik semua, amin, ya. Amin. Baik-baik semua, tidak terpengaruh dengan pergaulan bebas. Sekarang dunia anak-anak kami banyak sekali yang tidak benar, narkoba lah, ya, malas ke sekolah. Kalau malas ke sekolah, tidak terwujud nanti cita-citanya, ya. Jadi kesimpulan dari pengharapan yang kita pelajari hari ini, yaitu pengharapan adalah keyakinan bahwa suatu saat hal-hal yang baik akan terjadi, cepat atau lambat. Ya, pengharapan itulah yang memungkinkan kita untuk selalu tabah, berusaha dan bertekun dalam doa. Itu ada dalam buku anak-anak kami, dan anak-anak kami bisa membacanya sendiri, ya. Ya, anak-anak kami, setelah sudah mempelajari tentang hidup berpengharapan, Bapak mau tanya, ada tidak yang pernah putus asa di antara anak-anak kami? Ya, silakan berdiri. Saya pernah asa, saya sempat tidak lagi sekolah karena kan waktu saya tidak pernah kasih jajan, saya tidak diberi jarak sekolah dengan teman juga agak jauh, lebih saya terganggu. Melalui pelajaran ini saya jadi sadar kalau bahwa berharap itu sikap ingat. Ya, baik, terima kasih. Nah, beri tepuk tangan. Iya, demikian juga Cornelius, ya. Kita doakan supaya semakin baik. Amin, ya. Nah, kita percaya bahwa Tuhan memberi hal-hal yang baik bagi anak-anak kami. Jadi anak-anak kami, untuk diskusi hari ini juga sudah bagus. Demikian juga tadi tanggapan dari anak-anak kami. Dan mata pelajaran, tugas-tugas diskusimu tadi yang sudah dikumpulkan Bapak akan periksa di rumah. Ya, minggu depan Bapak akan kasih nilai, Bapak akan menilai dan akan menjadi nilai ulangan harian masing-masing, ya. Yang sudah kamu kerjakan tadi di dalam diskusi, ya. Dan selanjutnya hari ini demikian pelajaran kita untuk hari ini, dan ada tugas, ya, tugas LKPD yang harus kamu kerjakan di rumah dan minggu depan dikumpulkan, ya.
Ini Bapak bagi tugas masing-masingnya dikerjakan di rumah. Ya, minggu depan ini tugas ini dikumpulkan ya. Dikumpulkan, kita akan lihat kembali bagaimana perkembangan anak-anak kami untuk memahami tentang hidup berpengharapan. Silakan dibaca masing-masing ya. Demikian untuk hari ini anak-anak kami. Setelah ini mata pelajaran apa yang masuk? Oh, seni budaya. Baik, demikian pelajaran kita hari ini tentang hidup berpengharapan, supaya anak-anak kami bisa mengerjakan LKPD-nya di rumah, dan kita akan segera akhiri. Sebelumnya kita bernyanyi "Ku Tak Tahu Kan Hari Esok". Mari kita berdiri ya. Ya Bapa Allah, Bapa kami di surga, terima kasih untuk kesempatan kami mendapat pengertian yang benar tentang hidup berpengharapan. Kami menyadari bahwa hidup di dalam-Mu adalah hidup yang selalu membawa kebaikan, tidak akan mengecewakan. Ajarkan kami untuk selalu dekat padamu, karena Engkaulah sumber kekuatan dan pengharapan kami. Dalam nama Kristus Tuhan kami yang selalu memberikan pengharapan, kami naikkan doa ini. Amin. Baik anak-anak kami, demikian hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Kita akan lanjutkan mata pelajaran berikutnya. Anak-anak kami menunggu guru. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam. Ya, silakan duduk. Ya, inilah SMP kami, SMP Negeri 1 Gunung Stoli Danoi, Kota Gunung Stoli, Nias, Provinsi Sumatera Utara. Kami mengajar di sini dan sedang PPL di sini, Bapak Ibu. Beginilah suasana sekolah kami. Di sini kami mendidik anak-anak kita, Bapak Ibu. Sekolah ini kurang lebih 600 siswa. Dan ada kelas 7, 8, dan 9. Semoga sukses, Tuhan Yesus memberkati. Jadi kami mulai ini dari sekolah kami bisa dalam hal mensukseskan sertifikasi. Silakan Pak yang setuju apa saja nanti kebutuhan yang diperlukan khususnya di sekolah kita ini yang kita berikan itu melayani baik anak-anak dan juga kepada Bapak guru, khususnya kepada Bapak